warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini telah ada ungkapan merdeka belajar. Namun kenyataannya selama ini para orang tua, para guru masih berambisi agar anak-anak ini memperoleh nilai yang tinggi pada saat ujian nasional, ujian akhir, baik yang itu dari kelas 6, kelas 9, bahkan yang kelas 12. Mengapa? Mereka ini ingin agar anak-anaknya ini bisa masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favorit atau yang ternama. Dan setelah ada tentang ungkapan merdeka belajar, ini banyak asumsi-asumsi yang beranggapan bahwa merdeka itu berarti bebas. Siswa ini dibebaskan. Jadi orang tua ini masih bertanya-tanya, apa sih merdeka belajar itu? Dan guru pun masih juga banyak yang bertanya-tanya, merdeka belajar itu yang bagaimana sih? Sebenarnya merdeka belajar itu bukan berarti yang bebas, membebaskan siswanya. Namun di sini ada tanda kutipnya, harus diajari tentang etika, tentang akhlak. Jadi harus kita ini tahu potensi-potensi yang dimiliki anak ini apa saja sih. Nah, berikut ini akan saya paparkan pemikiran saya mengenai pemahaman pendidikan yang memerdekakan. Ini saya akan memaparkan pemikiran saya mengenai pemahaman praktik pendidikan yang memerdekakan. Bersama saya Ica Krismaya Santi dari SMKS Pangeran Antasari, Balikpapan. Selama ini para guru dan orang tua berharap siswa, anaknya memperoleh nilai ujian nasional yang maksimal. Jadi biasanya yang memiliki putra-putri yang di kelas 6, kelas 9, kelas 12 ini beranggapan bahwa nilai UN-nya harus bagus. Mengapa? Karena agar bisa diterima di sekolah favoritnya, di sekolah unggulannya, atau di perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia misalnya. Para guru pun demikian, dengan mengikuti kebijakan yang ada, kurikulum yang ada, nilainya harus dipaksakan anak itu agar nilainya bagus di atas KKM. Mengapa? Agar lulus. Yang mengakibatkan anak merasa dipaksa untuk belajar. Jadi anak-anak itu merasa terbebani karena harus belajar, nilainya harus bagus. Nanti takut dimarahi, takut tidak lulus, seperti itu. Bagaimana hasilnya? Terkadang banyak yang kecewa dengan nilai yang tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan, tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi dari menyikapi itu tadi, seharusnya para orang tua, para guru tidak memaksa kepada anak-anaknya. Lalu ada kebijakan baru pada saat ini mengenai pendidikan yang memerdekakan. Ini kita kembali lagi ke filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dengan semboyan yang terkenalnya Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Jadi sebagai pendidik, sebagai orang tua itu harus memiliki sifat yang menjadi contoh, bisa menyemangati dan juga bisa mendorongnya. Maksudnya di sini bisa mendorong anak-anaknya dan para siswa tersebut. Pada kebijakan pendidikan yang memerdekakan ini, poin pentingnya adalah berpihak kepada siswa. Pendidikan berawal dari keluarga memang. Jadi keluarga itu yang utama, dari orang tuanya, kemudian ke lingkungan tempat tinggal, ke sekolahnya, lalu terjun ke masyarakat luas. Sekolah merupakan tempat yang tepat dalam mengajarkan merdeka belajar. Ingat, merdeka belajar ini bukan berarti siswa itu bebas, namun yang diutamakan memiliki akhlak yang baik. Guru diharapkan mampu berinovasi, berkreasi untuk mencapai tujuan transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Berinovasi, berkreasi ini dimaksudkan jadi kita secara perlahan menghilangkan budaya konvensional, pola pembelajaran yang monoton, yang konvensional itu. Jadi kita harus berpola pembelajaran yang baru, yang mengikuti perkembangan zaman, misalnya dengan demonstrasi, discovery learning, atau mungkin belajar di luar kelas.
yang bisa menumbuhkan semangat belajar para siswa tersebut. Jadi siswa itu merasa semangat untuk pergi ke sekolah. Selain itu juga adanya menggali potensi siswa sesuai pada bidangnya. Dari para siswa itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bakat di bidang seni, ada yang bakat di olahraga, di keagamaan, mungkin bakat di menulis. Jadi tidak harus dipaksakan anak-anak itu untuk pintar di pelajaran satu saja. Misalnya harus pintar di matematika, harus pintar di bahasa Inggris, harus pintar di fisika misalnya, atau harus pintar di IT. Tidak, jadi masing-masing anak itu harus digali potensinya. Sama halnya dengan cita-cita. Cita-cita anak-anak itu pasti berbeda-beda. Tidak harus menjadi ini, menjadi itu. Jadi kita harus menggali potensi yang dimiliki siswa tersebut. Apa yang diharapkan dari kita menggali bakat, menggali potensinya itu? Jadi setelah terjun ke masyarakat, diharapkan siswa atau yang sudah lulus itu bisa mandiri, berpikir kritis, serta mampu memecahkan masalah. Karena siswa itu kebanyakan hidup itu di luar sekolah, karena di sekolah itu paling cuma 8 sampai 10 jam saja perharinya, belum kalau pas ada hari libur. Jadi yang utama itu kita ajarkan bagaimana untuk hidup di masyarakat luas. Jadi harus yang pola pikirnya itu yang harus kita asah, karena masalah di masyarakat itu bermacam-macam. Dari situ agar si anak ini bisa memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah paparan saya mengenai pendidikan yang memerdekakan. Jadi, untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan program guru penggerak beserta pengajar praktik guru penggerak yang dipilih guru-guru di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan, yaitu transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.